Gati, Roni Helmi, selamat bergabung juga. Mari kita undang Pak Budi yang dari tadi mencoba masuk belum bisa masuk. Roni Helmi dari Bintaro, selamat bergabung. Halo Pak Budi, selamat malam. Semoga bisa bergabung. Nah, alhamdulillah. Selamat malam Pak Budi. Malam Mas Kusnoro, malam semuanya teman-teman. Pak Budi. Iya, Bajan Masin hadir, Artono hadir. Ayu Ahmad. Ya, mudah-mudahan banyak lah yang bisa belajar lagi malam ini. Ya, sharing-sharing lah. Iya, Pak Budi suaranya kecil Pak. Oh gitu ya. Oke, nanti saya coba ini deh. Agak jauh. Takutnya teman-teman tidak terlalu jelas mendengarnya. Adi Desain, bahasa Indonesia artinya apa? Oh, nanti saya jelasin ya Adi ya. Ganis 88 Bayu, Baba, selamat bergabung. Hartono Chang dari Surabaya, pertama yang dari Surabaya join. Sudah dari Manado, Aceh, Surabaya. Padang juga ada itu kayaknya, Ino Yunus. Oh, Padang juga ada. Ya. Baik. Terima kasih Pak Budi sudah bergabung Pak. Masih sama-sama. Oke. Baik ya, sudah banyak yang bergabung. Kita mulai saja. Gimana Pak Budi? Ya, monggo kita mulai aja biar nggak habis waktunya gitu ya. Surabaya gitu juga hadir. Dani Nata, Surabaya juga join. Bengkel, Medan itu kayaknya. Oke, baik. Selamat malam sekali lagi semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini topik kita adalah multi or omni channel. Which one is yours? Bahasa Indonesianya channel yang multi ataukah yang omni channel yang telah Anda lakukan selama ini? Ya, nanti apakah itu multi channel atau omni channel nanti akan saya jelaskan. Justru itu pokok pembahasan kita malam ini. Baik, ini topik memang saya ambil karena banyak yang masih rancu tentang definisi multi channel ataupun omni channel. Ya, oleh karena saya ingin di sesi ini untuk menjelaskannya, dan yang terpenting sekali lagi bukan definisinya, tapi sebenarnya pemaknaan dan implikasinya. Ya, jadi sekali lagi nanti kita lebih akan membahas pemaknaan dan implikasi daripada multi channel ataupun omni channel. Nah, tapi sebelum kita bicara multi atau omni, kita juga harus jelas dulu nih yang dimaksud channel itu apa, ya. Nah, channel itu adalah satu saluran ya, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, suatu saluran di mana isinya adalah komunikasi yang masuk dalam channel itu dan akhirnya sampai kepada pelanggan kita. Oke, itu yang kita maksudkan channel. Jadi fungsi channel itu mengangkut komunikasi dan juga distribusi. Oke, kalau kita lihat kita bicara multi dan omni channel ini, konteksnya dilihatnya dari marketing. Oke, karena channeling ini juga berlaku untuk distribusi sampai dengan titik penjualan sebelum sampai di hadapan konsumen. Ya, sekali lagi kita bicaranya dalam konteks marketing atau bisnis, karena implikasi lain dari channel bisa salah satunya sumpahnya supply chain ya, yang akan mendukung pengadaan barang dari hulu sampai hilir ya. Tapi itu adalah supporting function daripada multi atau omni channel ini ya. Jadi kita akan fokus konteksnya dalam marketing ya. Jadi sekali lagi yang namanya channel adalah saluran membawa informasi ataupun distribusi dari pemasok, yaitu kita sebagai pebisnis, sampai dengan ke konsumen. Oke, itu maksudnya channel. Nah, dari situ saya ingin menjelaskan bahwa yang namanya multi dan omni channel itu apa ya. Kita harus melihatnya seperti ini. Multi channel itu adalah awal daripada channeling yang selama ini kita
lakukan secara bisnis konvensional. Ya, nanti sekali lagi saya akan jelaskan apa itu multi dan apa itu omnichannel. Jadi omnichannel adalah hasil evolusi dari multi-channel. Oke. Nah, kenapa adanya evolusi itu? Mungkin pertanyaannya adalah kok berubah? Ya, kenapa kok dulu multi sekarang omnichannel? Jadi itu yang saya akan jelaskan dalam artian driving factors-nya itu sebenarnya apa kok bisa terjadi evolusi dari multi ke omnichannel. Nah, salah satu key factors adanya evolusi ini adalah teknologi dan digital proliferation. Maksudnya adalah percepatan perkembangan daripada teknologi dan digital. Ini salah satu faktor utama kenapa terjadinya evolusi itu. Nah, dari situ kita melihat bahwa dengan proliferasi teknologi dan digital itu akhirnya mempengaruhi lingkungan atau environment ya daripada customer kita. Jadi dengan adanya digital dan teknologi proliferation terjadinya perubahan di environment yang mempengaruhi consumer behavior salah satunya. Sebenarnya kalau kita lihat secara total mempengaruhi social fabric ya, atau kehidupan sosial dari customer kita. Tapi kalau kita kontekskan dalam marketing atau bisnis, yaitu perilaku terhadap konsumen yang berubah, yang diakibatkan dari proliferasi teknologi dan digital itu. Nah, kalau kita bicara soal customer behavior, ini sisi apanya sih sebenarnya yang dipengaruhi? Ya, salah satunya adalah dalam mereka berperilaku untuk shopping atau membeli jasa atau produk. Ya, nah itu kenapa adanya perubahan yang namanya atau evolusi dari multi-channel ke omni-channel. Pertanyaan sekarang, apa sih itu multi-channel dan omni-channel? Nah, jadi saya ingin ngasih background-nya dulu, ngasih background sehingga masing-masing tuh terjadinya seperti apa dan evolusinya seperti apa. Oke, jadi itu key factors atau faktor-faktor utama yang menggerakkan multi-channel ke omni-channel. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai pembicaraan apa itu multi-channel. Ya. Nah, multi-channel seperti tadi saya sampaikan, channel itu adalah saluran yang membawa informasi ataupun barang dan jasa dari pemasok, yaitu produsen, ke customer atau consumer di ujung sisi satu dari channelnya. Nah, multi-channel ini mungkin saya ingin menganalogikannya adalah kalau kita anggap aja di era sebelum adanya proliferasi teknologi dan digital. Istilahnya zaman dulunya sebagai reference adalah multi-channel itu berlakunya kayak dulu. Mungkin kalau kita berbicara soal channel promosi dan channel distribusi, biasanya dan umumnya atau kebanyakan itu dua hal yang berbeda. Jadi channel untuk promosi ya channel untuk promosi, channel distribusi adalah channel distribusi. Contohnya apa? Channel promosi atau komunikasi. Ya, channel komunikasi atau promosi itu contohnya kayak TV, radio, ya, print atau iklan cetak. Itu contoh-contoh dari channel communication atau promotion. Nah, dari situ biasanya ada yang namanya channel distribution. Jadi barang itu akan bergerak dari pemasok ke distributor, grosir, terus ke retailer, yaitu channel of distribution. Ya, jadi bisa kelihatan ya dua hal yang berbeda.
Dan di era zaman dulu yang saya referensikan, era zaman dulu sebelum proliferasi teknologi dan digital, itu umumnya dan kebanyakan beda. Walaupun sudah ada titik singgung, contohnya kayak channel website, ya website biasanya dulu juga udah ada tuh, kalau dia berkomunikasi atau berpromosi di website, juga bisa melakukan pembelian di website tersebut. Nah itu ada titik singgung atau overlappingnya antara channel promotion atau communication dengan channel distribution, ya. Tapi ingat, zaman dulu tanda kutip itu masih sangat jarang terjadi. Nah itu adalah salah satu contoh multi-channel. Multi-channelnya dalam artian saluran promosi, komunikasi, dan distribusi itu konvensional, ya, dan segregasinya sangat jelas umumnya. Oke? Nah, contoh yang lain memang banyak ya, channel of communication and distribution itu menjadi satu. Contohnya telemarketing umpamanya. Zaman dulu mungkin banyak juga perusahaan-perusahaan yang mempunyai tim telemarketing. Mereka mengkomunikasikan, mempromosikan produk dan jasa. Mereka juga kadang-kadang juga berfungsi untuk menjual, ya. Jadi bagian dari channel of distribution. Jadi seandainya konsumen dihubungin, tertarik dengan komunikasi dan promosi kita, akhirnya mereka membeli dan terjadilah transaksi. Biasanya ada delivery, ya. Itu multi channel. Kenapa dibilang multi channel? Karena channelnya ini tetap tidak hanya satu, tapi banyak. Multi channelnya itu gabungan antara channel komunikasi, promosi, dan distribusi banyak, dari media cetak, media elektronik, media luar ruang, sampai dengan media telemarketing. Itu juga channel telemarketing itu, sampai distributor, wholesaler, retailer. Itu semua secara gabungan kita sebut sebagai multi channel, ya. Nah, itu secara gambarannya atau ilustrasi kita bisa lihat aktor utama yang mendorong baik itu komunikasi atau promosi ataupun distribusi itu adalah prinsipalnya, ya. Jadi yang mendorong itu adalah prinsipalnya, ya. Bisa kebayang ya, kalau kita beriklan, ya prinsipnya beriklan di TV. Kita menggunakan telemarketingnya minta telemarketernya untuk menelepon konsumen. Jadi lebih ke arah satu arah pembicaraannya, yaitu ciri-ciri umum dari multi channel, ya. Nah, evolusi tadi kenapa saya tadi sudah singgung bahwa akhirnya teknologi dan digital bergerak dan berkembang yang mengakibatkan adanya interconnectivity antar pelanggan, ya, antar customer. Terus terjadi interaksinya itu bukan antar individu, tapi bisa individu dengan komunitas, bisa komunitas dengan komunitas, bisa produsen dengan individu, dan seterusnya. Jadi permutasi daripada interaksinya itu menjadi lebih banyak atau lebih kaya, kembali dengan adanya proliferasi teknologi dan digital. Lalu juga yang namanya message-nya itu atau apa yang dibicarakan dalam komunikasi itu menjadi sangat-sangat besar dari sisi volumenya. Lalu juga dari sisi kualitas message-nya atau message of communication-nya juga menjadi sangat tinggi, ya. Sehingga ini yang merubah consumer behavior kita. Mereka tidak hanya lagi mendapatkan message yang satu arah dari produsen, tapi juga channelnya ini menjadi lebih kaya karena dengan adanya teknologi digital proliferation ini, yang namanya channel berkembang dari hanya konvensional yang saya sebutkan tadi menjadi yang unconventional kita sebutnya. Apa itu? Website sudah pasti salah satunya. Social media banyak sekali. Mau itu FB, IG,
Twitter, dan seterusnya. Jadi channelnya itu berkembang menjadi sangat banyak, dan juga itu bukan channel yang diinfluence oleh prinsipalnya atau si produsen barang dan jasa. Itu sudah tampil lebih dulu sebelum si produsen partisipasi dalam forum itu. Ya, waktu Google pertama muncul, orang itu kan sudah berduyun-duyun menggunakan Google kan. Nah, Google itu menjadi salah satu channel, ya. Dan banyak sekali contoh di mana yang namanya channel-channel itu berkembang dengan pesat dan jenisnya, platformnya bermacam-macam. Dan itu yang mengakibatkan perubahan dari pembentukan kehidupan sosial customer kita, dan juga berpengaruh terhadap perilaku mereka dalam melakukan pembelian atau shopping behavior-nya pun berbeda dengan adanya channel-channel yang baru dan non-conventional ini. Nah, dari situ akhirnya kita melihat bahwa customer itu, pelanggan-pelanggan itu terekspos dengan lebih banyak channel, ya, utamanya digital dan didominasi oleh social media utamanya, ya, walaupun kayak Google dan lain sebagainya juga sangat berperan, ya, walaupun mereka bukan murni social media, tapi interaksi atau exposure terhadap customer, siapa sih yang nggak berhubungan sama Google setiap harinya zaman sekarang? Ya, kalau dulu masih ada pilihan Yahoo, sekarang udah didominasi oleh Google. Nah, dari situ kita melihat bahwa yang namanya tadi di multi channel itu segregasi antara channel of communication dan channel of distribution of products atau goods itu tersegregasi dengan jelas. Di saat ini sudah istilahnya bergabung. Jadi di satu social media, di situ menjadi channel of communication, bersamaan juga bisa menjadi channel of distribution karena bisa bertransaksi langsung di situ. Seperti itu. Jadi akhirnya segregasi antara communication dan distribution of products menjadi overlapping. Ya, itu adalah evolusi yang pertama perlu digarisbawahi. Lalu yang kedua adalah kita perhatikan bahwa yang namanya customer di saat mereka terekspos dengan channel-channel yang non-conventional ini, sifatnya adalah mereka menggunakan multiple channels. Ya, bisa dia lari dari Google ke Instagram ke Facebook, dia lari lagi ke TikTok, dia lari lagi ke sini. Dan bayangin kalau seandainya masing-masing itu membawa atau berperan sebagai saluran atau channel untuk communication dan distribution, akhirnya pergerakan itu sangat cepat, ya. Dan kita bisa lihat bahwa behavior customer kita di digital space atau di ruang digital menjadi pertama sangat banyak dan pergerakan mereka cepat. Nah, itu menjadi satu hal yang menjadi pembeda utama yang namanya omnichannel, ya. Jadi kalau di omnichannel itu yang dimaksud dengan omnichannel adalah combining form atau penggabungan atau integrasi dari beberapa saluran-saluran itu. Ya, jadi bisa dilihat tadi, makanya saya bicaranya dari sisi evolusi yang saya ingin sampaikan dulu sehingga kita semua paham kenapa kok tiba-tiba, atau bukan tiba-tiba ya, terjadi evolusi yang namanya omnichannel dari multi-channel. Kalau dipikir dari sisi definisi, omnichannel ya multi-channel juga sebenarnya. Tapi itu hanya dari sisi definisi. Kalau kita udah bicara soal sisi pemaknaan dan implikasinya, itu menjadi sangat-sangat berbeda. Ya, yang tadi salah satunya adalah one-way communication atau one-way street untuk distribution produk menjadi integratif, ya, terintegrasi
channel yang baru ini, umumnya di digital space. Ya, jadi itu adalah gambaran besarnya kenapa adanya evolusi dari multi-channel ke omni-channel. Mungkin saya pause dulu sebentar. Pak Budi, gimana Pak? Kira-kira penjelasannya ada yang perlu saya klarifikasi sampai di situ sebelum saya berlanjut, Pak? Ya mungkin nanti kita juga diberikan juga kesempatan tentunya 15 menit terakhir mungkin ya untuk ada tanya jawab ya, karena ada beberapa yang mungkin sudah juga ingin bertanya. Tapi mungkin saya pengen mencoba merangkumkan aja ya apa yang disampaikan oleh Mas Baskoro ya malam ini, karena kadang-kadang teman-teman ini kan dari sisi bisnis model yang dipunyai gitu ya, cara mereka berbisnis ya itu berbeda-beda, dan pengertian ini mungkin harus lebih jelas ya untuk mereka, dan dari sisi contoh-contohnya bagaimana mereka nantinya bisa memilih nantinya mana yang terbaik untuk mereka. Jadi pertama mungkin supaya menyederhanakan aja buat teman-teman yang hadir malam ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Baskoro bahwa channel itu adalah bisa channel komunikasi ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan konsumen kita, bisa lewat, kalau dulu zamannya tuh lewat TV, lewat radio, lewat cetak, lewat billboard ya. Kemudian sekarang ini ada website, ada sosial media, dan segala macamnya kan gitu ya. Itu kan dari sisi channel komunikasi gitu ya. Ada yang lama, ada yang baru gitu. Nah itu yang disampaikan yang baru-baru itu ya seperti sosial media ya, Google, website, dan segala macam. Nah kemudian ada juga yang channel distribusi gitu ya. Kalau channel distribusi itu artinya bagaimana barang kita itu bisa sampai ya ke tangan konsumen. Nah kalau saya kalau kita bicara di dalam Smart Business Map, kita selalu membagi channel distribusi itu dua ya, satu offline, satu online. Nah offline itu yang model-model tradisional lah ya. Nah offline ini sendiri bisa juga dibagi, misalnya direct ya, kita langsung jualnya ke konsumen gitu ya, direct marketing, direct selling, bisa juga indirect atau tidak langsung. Nah itulah yang memakai misalnya distributor, memakai grosir, memakai retailer, toko-toko, kita jual itu kan tidak langsung. Jadi kalau kita menjual lewat orang lain berarti kan tidak langsung. Tapi kalau kita menjual langsung itu berarti direct channel kan gitu ya. Nah betul. Itu offline dan online sebetulnya sama channel distribusi itu. Jadi mungkin namanya aja beda-beda kan gitu ya. Namanya beda-beda. Ada juga yang namanya di online itu distributor ada. Tapi mungkin retailer yang ada di offline itu mungkin di online namanya mungkin reseller misalnya. Ada yang namanya agen misalnya ya. Bagi mereka. Jadi artinya sama. Kalau kita memilih tidak online semua, jadi bisa saja kita menjual langsung ke konsumen kita. Jadi kita tidak menjualnya lewat toko-toko ya, kita langsung misalnya buka toko sendiri misalnya. Nah, bisa buka tokonya itu di e-commerce, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan segala macam. Atau jualan langsung di website kita. Nah, itu yang sudah, karena website itu bisa menjadi channel distribusi juga kan gitu. Yang kata Pak Waskolo tadi itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang namanya multi channel itu yaitu penggabungan yang tadi itu, yang konvensional itu semuanya, saluran komunikasinya bagaimana, kemudian channel distribusinya seperti apa ya. Yang intinya adalah belum terintegrasi kan itu ya intinya yang multi channel itu. Jadi memakai beberapa channel atau macam-macam channel ya untuk komunikasi maupun untuk distribusi, tapi belum diintegrasikan. Nah sedangkan yang disampaikan oleh Pak Baskoro itu kalau misalnya sekarang ini karena perubahan teknologi, percepatan perkembangan teknologi ya, sehingga banyak sekali yang baru-baru hadir ya, yang sebetulnya bisa menjadi channel untuk komunikasi kita ke konsumen maupun channel kita untuk mendistribusikan produk kita atau menyampaikan produk kita ke konsumen kita. Nah, dengan perubahan itu, kalau dilihat tadi itu apa yang dikatakan Pak Baskoro, yang namanya omni channel itu bukan hanya sekedar multi channel sebetulnya.
bagaimana mengintegrasikan semua tadi yang multi channel itu ya menjadi sebuah sistem yang bersatu ya, saling mendukung, saling membantu, saling mensupport gitu ya. Sehingga customer experience-nya atau pengalaman customer membeli produk dan jasa kita itu bisa didapatkan dengan sebaik-baiknya kan gitu. Jadi misalnya apa sih yang bisa digabungkan tadi itu? Kita punya juga toko misalnya, tapi kita juga punya website ya. Kita mempromosikannya lewat website, tapi kita juga punya print ad misalnya. Kita mungkin toko kita misalnya punya customer service misalnya yang bisa juga menambah. Kita juga mungkin punya Instagram, kita punya Facebook, di mana di Instagram dan Facebook ternyata kita juga bisa berkomunikasi dengan konsumen kita. Mungkin bisa juga malah jualan di situ. Malah banyak yang paling tradisional sekarang ini ya, yang katanya online itu adalah WhatsApp, Telegram, jualannya lewat itu gitu. Nah, jadi bagaimana menyambung itu? Email, jangan lupa bahwa nantinya misalnya orang, kalau saya misalnya belanja ke toko, sekarang saya buka handphone saya gitu, saya cek dulu harganya, lihat ininya ya, di mana lagi yang bisa, ya kan itu ya, mencari informasinya misalnya ya. Lalu bisa saja saya datang ke toko itu, begitu saya dapat toko itu, nama saya sudah terdaftar di situ. Nah, begitu saya beli barangnya, kemudian email datang mengucapkan terima kasih, ya, lalu dikasih voucher ke saya, misalnya, supaya bisa lagi. Jadi sebetulnya integrasinya itu, termasuk misalnya cara kita membayar, ya, nah, baik di offline-nya maupun di online-nya, ya, payment gate. Jadi intinya sesimpel itu sih menurut saya. Kalau yang multi channel itu belum mengintegrasikannya secara menyeluruh, sedangkan omni channel itu betul-betul sudah menjadi satu kesatuan yang sudah terintegrasi. Itu sih mungkin masukan sih dari saya, Pak Baskoro. Terima kasih Pak Budi. Sebenarnya saya ingin bergerak untuk menjelaskan lebih lanjut perbedaan antara multi dan omni channel ini. Jadi kalau tadi Pak, karena kan selama ini kita kadang berbicaranya di sisi service-nya aja, permukaan aja, offline online. Sebenarnya ini ada satu hal, dikala waktu kita masih multi channel pun, yang namanya media habit ya. Jadi media habit dari customer kita juga perlu tahu ya, habitnya dia antara di conventional media itu seperti apa. Kita harus paham ke customer kita mengenai bagaimana dia kebiasaan dia mengkonsumsi media tersebut. Ini juga berlaku nih Pak, yang mungkin teman-teman juga harus pahami bahwa dikala timbul omni channels ini, channels yang bervariasi platformnya dengan segala daya tariknya, channelnya itu sendiri berevolusi. Jadi tidak hanya secara gelondongan antara multi ke omni, tapi masing-masing channel ini juga berevolusi. Dan seperti halnya pada saat di conventional media, kita harus paham media habitnya dari customer kita. Ini juga sama pentingnya untuk kita memahami habitnya dia terhadap channel-channel yang baru ini. Konsumsi, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka akhirnya melakukan apa yang dia terekspos, dan aksi-aksi apa yang dia lakukan pada masing-masing channel. Akhirnya pun kita juga kembalinya adalah harus lebih mengenal customer kita ya. Jadi di omni channel biasanya itu mereka paling tidak berinteraksi terhadap minimum mungkin 3 channel ya kalau di social media, apakah itu Instagram, Google, dan satu lagi mungkin bisa Twitter atau Facebook ya. Nah, ini penting sekali untuk kita memahami bagaimana mereka berinteraksi, dan ujung-ujungnya juga sama, kita harus bisa mensegmentasi dari customer kita. Mereka ini customer kita ya, itu klasternya kombinasi atau permutasi dari channel-channel apa yang mereka konsumsi ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga ingat bahwa kita tidak bisa lagi melakukan one way communication atau one way distribution, karena di era sekarang ini yang ini diperkuat oleh marketing 4.0,
di mana inclusivity menjadi sangat tinggi ketimbang exclusivity. Jadi perannya dari customer dalam channel ini menjadi sangat tinggi. Jadi menjadi two ways atau multiple ways komunikasi dan interaksi di channel-channel yang baru ini. Oleh karenanya kalau di multi channel itu lebih ke arah yang mendikte adalah produsen, kalau di multi channel ini produsen menjadi salah satu pemainnya di situ. Bahkan fokusnya adalah si customer behavior ini di channel itu. Ya, jadi terjadi pergeseran fokus daripada titik awalnya. Kalau di multi, titik awalnya produsen. Kalau di omni channel, titik awalnya adalah si customer interaction di masing-masing channel itu. Jadi memang sedikit kompleks ya kelihatannya, tapi memang itu adanya ya. Jadi itu perbedaan utamanya. Dan yang kedua juga kita nggak bicara exclusivity bahwa multi channel kah ataupun omni channel kah, karena kata kuncinya omni itu adalah kombinasi dan integrasi ya. Dan itu bukan berarti yang conventional media atau conventional channel itu menjadi tereliminasi, enggak juga. TV sampai sekarang pun masih ada perannya ya, sebagai komunikasi. Radio masih ada perannya, print, digital, outdoor masih ada perannya, walaupun perannya itu menjadi menurun karena terintegrasi dengan peran daripada medium-medium atau channel-channel yang baru di omni channel itu. Oke? Nah, pertanyaannya sekarang, itu perbedaannya sudah jelas, perbedaan pemaknaannya sudah jelas, implikasinya juga jelas. Jadi, sekarang saya sebagai produsen harusnya seperti apa? Ya, harusnya kita pertama jangan melihat di permukaan saja bahwa offline online. Offline online itu adalah approach-nya. Seperti tadi Pak Budi bilang, distributor dari dulu udah ada. Tapi distributor kalau dulu offline, sekarang toh juga bisa online. Retailer pun juga ada dari dulu. Offline, online sama. Tapi yang terpenting ingat, fokus kita adalah di customer. Ya, semua itu adalah sebagai channel di mana kita harus bisa memahami bagaimana mereka berinteraksi terhadap masing-masing channel itu. Jadi kata kuncinya adalah fokusnya kembali tetap di customer. Dan kita sudah bahas dua live IG sebelumnya, path to purchase. Ya, jadi yang pernah ikut kemarin itu kita bahas path to purchase. Ada beberapa langkah sampai dengan pembelian, bahkan sampai validasi. Ingat ya, ada path to purchase, ada need awareness, ada info gathering, ada evaluation of options, terus akhirnya melakukan pembelian, lalu langkah kelimanya adalah validation. Nah, sebenarnya yang tadi Pak Budi singgung mengenai customer experience, itu justru menjadi titik utamanya. Jadi customer interaction dan customer experience itu harus kita perhatikan. Ingat, dalam strategi di path to purchase, kita harus hadir di setiap tahapan itu. Ya, sekali lagi dari need awareness-nya kita harus hadir, dari information gathering-nya kita harus hadir, dari sisi evaluation of options-nya harus hadir, apalagi pada saat pembelian juga pastinya kita hadir, dan validation kita harus hadir. Ya, jadi sebenarnya itu tetap berlaku di omni channel ini. Istilahnya kita harus punya omnipresence di omni channel, yaitu kata kuncinya. Jadi omnipresence in omni channel. Ya, tetap disiplin kita untuk memahami path to purchase-nya customer kita harus berlaku, dan itu harus disandarkan dengan omni channel yang dihadapi oleh customer kita. Istilahnya kita nyegatnya sekarang bukan hanya di conventional medium, tapi juga terbuka di non-conventional medium atau non-conventional channel.
ya. Jadi kalau kita mencegahnya sekarang menjadi tugas kita, pilihannya lebih banyak, tapi juga kita akan, kalau kita pandai dan kita tahu mengenai customers behaviornya dan di titik-titik mana istilahnya touch point-nya dalam perjalanan yang kita tahu, kita akan lebih sangat efektif. Karena yang banyak terjadi adalah, oh kita harus di online, oh kita harus di social media, presence kita di semua social media. Padahal kita tahu media habitnya customer yang kita targetkan bisa jadi mereka nggak main Twitter, bisa jadi mereka juga nggak ada di Facebook. Tapi kalau kita main sama ratakan aja kampanye kita, menjadi tidak efektif gitu loh. Jadi tetap kata kunci adalah memahami path to purchase-nya, lalu disandarkan dengan channels mereka berada dan bagaimana mereka berinteraksi, lalu kita buat kampanye yang sangat-sangat terarah terhadap customer kita dengan memahami mereka di situ. Jadi singkat katanya itu, it's kalau omnichannel itu adalah combined and integrated shopping experience. Ya, jadi kita dari saat mungkin kita beriklan di TV, kita harus tahu fungsi-fungsi komunikasi kita di titik mana, sampai mungkin di website fungsinya apa, website kita, karena kita tahu customer kita kalau di website hanya cuma ngecek barang, informasi, tapi mungkin mereka nggak beli, lalu mungkin dikejar lagi dengan retargeting seumpamanya ya, ngejar lagi untuk mengingatkan dia, ayo dong masuk, sign up, lalu nanti di follow up melalui email atau melalui telemarketer atau melalui SMS dan lain sebagainya. Jadi bayangin aja tuh channel aja yang saya sebutkan tadi aja udah beberapa ya, ada TV, ada website, ada Facebook, ada telemarketer, ada, dan ini semua harus terintegrasi ya. Mau itu digunakan sebagai channel of promotion atau communication, ataupun untuk path to purchase yang untuk pembeliannya ya. Di titik mana kita harus tentukan dan paham di mana kita bisa convert communication atau promotion into sales ya. Jadi combine and integrate shopping experience. Yang kita ingin capai adalah tetap experience-nya itu kita jaga, dan kita juga harus tahu bahwa kontennya kita nggak bisa kayak zaman di konvensional, iklan bisa sama di radio sama di TV objektifnya. Kalau di omnichannel kita harus paham juga di channel ini mungkin komunikasinya kita harus sampaikan apa. Mungkin hanya sekedar mengundang dia untuk sign up umpamanya. Jadi bukan yang menjual dulu gitu. Jadi sementara kita ingin mencapai satu experience yang seragam atau yang kita ingin pertahankan, tapi kita juga harus membuat satu messaging atau kontennya itu yang unik terhadap channel masing-masing, dan itu akhirnya komunikasi bisa beda-beda gitu. Nah, kebayangkan seumpama yang zaman sekarang channel yang berkembang banyak ya, contohnya kayak TikTok ya, yang baru diluncurkan mungkin ByteDance, nggak tahu setahun yang lalu mungkin, itu kan satu channel juga. Nah bayangin kalau kita tahu asumsinya bahwa customer kita ada di TikTok atau pengguna TikTok, interaksinya kita tahu, channel ini seperti apa, dinamikanya lebih ke arah entertainment dan lain sebagainya, pastikan komunikasi kita yang kita pasang di website atau di iklan TV akan sangat berbeda dengan komunikasi atau promosi kita di channel yang baru muncul ini seperti TikTok gitu. Itu saya ingin ngasih gambaran bagaimana channelnya itu pun berevolusi, dan kita harus paham customer interaction-nya di masing-masing channel, sehingga kalau kita jajarin itu di di kertas kita bisa lihat betapa banyaknya channel ini menjadi satu kesempatan kita menghubungkan channel yang berbeda ini menjadi satu kampanye yang solid, yang ujung-ujungnya adalah mempertahankan atau membangun customer experience yang kita ingin. Seperti itu.
Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan saya. Jadi mungkin supaya lebih jelasnya, kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi nanti bisa dijawab bagi bagian dari penjelasan dari saya. Ya. Jadi kalau saya mau bertanya nih, misalnya kita sudah mulai memahami lah, ya artinya mungkin nggak bisa juga teman-teman ini bisa langsung paham semuanya ya, apa yang disampaikan, ya minimal kita paham dulu perbedaan-perbedaan antara yang hanya sekedar multi channel dengan apa itu omni channel. Channel komunikasi itu beda dengan mungkin channel distribusi, walaupun bisa saja channel distribusi juga bisa menjadi channel komunikasi, itu juga bisa kan gitu ya. Channel komunikasi juga sekarang bisa jadi channel distribusi, jadi udah campur aduk tadi itu kan gitu ya. Tapi kita harus paham dulu bahwa ada perbedaan-perbedaan. Yang satu yang mungkin yang saya apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman, terutama yang masih skala kecil ya, yang mungkin dia tidak bisa menggunakan semua channel yang ada ya. Dan juga tadi itu yang poin yang paling penting oleh Pak Baskoro adalah memahami konsumen kita atau customer kita ya, sehingga tadi itu belum tentu ya, saya misalnya saya nggak pernah main Twitter lagi karena mungkin nggak cocok misalnya ya, mungkin konsumen saya bukan di Twitter misalnya, adanya hanya di Instagram misalnya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Baskoro bahwa setiap channel itu harus jelas juga perannya itu apa, supaya tidak tumpang tindih, supaya efektif dan juga sekaligus efisien. Karena tadi itu kalau misalnya kita berasumsi bahwa Facebook dan Instagram itu kita mengiklankan di dua tempat misalnya, padahal mungkin yang paling efektif itu hanya di Instagram. Kalau begitu ngapain kita beriklan di Facebook misalnya. Lalu saluran distribusi juga begitu, sesuai juga dengan mungkin DNA produk kita, mungkin juga sesuai juga dengan customer segmentasinya kita gitu ya, sehingga penempatannya itu juga barang kita itu nggak sia-sia gitu. Nggak ada gunanya misalnya bisnis katakanlah misalnya seperti Louis Vuitton, Hermes ya, lalu dia tiba-tiba karena pengen jualan banyak gitu, semua channel dia gunakan gitu. jadi masuk ke channel pasar tradisional, masuk ke Indomaret misalnya, ya nggak ada gunanya gitu. Walaupun ditaruh di situ nggak ada orang mau beli karena mungkin bukan di situ tempatnya, orang itu mencari produknya di situ misalnya ya contohnya. Nah, komunikasi juga bahkan itu benar Pak, soal kalau Pak Budi tadi menyinggung soal efisiensi ya Pak ya. Waktu saya mengundang Vivek Thomas pada saat itu dari iSense, dia membuktikan juga bahwa yang namanya media sama Pak di media consumption, di media konvensional. Ingat nggak Pak waktu kita dulu beli iklan gitu ya, beli program, pasti kan ada program-program, even sampai di programnya pun ada harganya tuh, dan kita tayangnya itu juga kita pilih. Iya, jadi either kita pilih satu program yang sangat banyak pemirsanya tapi harganya mahal, atau program yang murah pemirsanya lebih sedikit tapi lebih targeted. Akhirnya kan kalau kita bicara soal efisiensi, even dalam satu program TV di program di TV channel tertentu itu kita bisa mencari titik efisiensi yang lebih tinggi kalau sekali lagi kita paham customer kita orang yang suka lebih nonton sinetron ketimbang nonton film horor umpamanya. Jadi ini salah satu efisiensi yang bisa kita lakukan dalam satu media atau dalam satu channel. Itu kita juga masih perlu melihat titik efisiensinya. Jadi kalau waktu itu pernah disinggung bahwa di dunia digital pun beriklan di Facebook dan Instagram sekarang udah semakin mahal. Jadi bisa jadi kalau seandainya mereka ada di Twitter pun ya udah, istilahnya kita akan menggunakan di Twitter karena lebih murah umpamanya. Jadi terjadi efisiensi yang tadi Pak Budi sampaikan. Jadi kembalinya memang kita harus tahu media habitnya daripada customer kita Pak di channel apapun. Seperti itu sih Pak. Betul. Dan tadi Pak Budi bilang sih bagaimana caranya Pak kalau kita usaha kita masih kecil. Jadi sekali lagi yang namanya yang harus kita lakukan, jadi pemahaman intinya kita harus mengetrack
pemahaman kita terhadap customer kita. Mulailah dari yang kecil, mulailah dari mengumpulkan data. Kalau kita belum punya data, kita kumpulkan. Mulai kita kumpulkan. Jadi we grow as we go along. Jadi kita bertumbuh mengumpulkan data dan itu mulai dari sekarang. Karena kalau itu nanti sudah kita lakukan, data kita sudah semakin banyak, biasanya itu nanti akan memberi kita informasi yang lebih kaya dan akhirnya kita akan bisa lebih mengenal customer kita. Kalau kita lebih mengenal customer kita, kita akan lebih mudah menargetkan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Jadi jangan takut kalau sekarang kita belum punya data sama sekali, kalau kita belum istilahnya mampu merekrut atau melakukan research besar, kita lakukan sendiri. Karena kan kita harusnya punya ya data-data customer. Jadi mulailah dari situ. Ya mungkin Paling ada yang contoh yang sangat sering saya temui gitu ya. Kenapa kita harus paham itu soal channel distribution, channel komunikasi yang tepat gitu ya. Lalu memahami multi channel ini atau omni channel gitu ya. Karena banyak sekali misalnya teman-teman ya, katakanlah dia sudah punya produknya atau jasanya ya. Jadi untuk mendapatkan sales yang banyak, asumsi yang sering saya dapatkan dari teman-teman ini adalah bagaimana produk atau jasanya itu bisa berada di mana-mana. Makanya dia akan lakukan semuanya. Dia jual di mana-mana. Secara fisik ya Pak ya? Ya, secara fisik ya. Secara fisik ya. Kalau kita distribusinya dulu ya. Even dengan channel komunikasinya pun gitu ya. Walaupun tentunya ada perbedaan. Jadi hampir semuanya pasti punya Facebook, pasti punya Twitter, pasti punya Instagram, pasti punya pengennya ada website nantinya ada segala macam kan gitu ya. Nah oke saja sih, tapi yang mana prioritas kita? Tapi contohnya aja soal channel distribusinya, ya, bukan soal channel komunikasinya. Mungkin desain dari produknya, misalnya nggak cocok untuk yang cara reseller menjual di online. Karena reseller online itu sudah terbentuk sekarang ini. Misalnya dari sisi marginnya saja. Nah, padahal kita mendesain produknya atau membuat produknya dengan margin yang tertentu. Nah, tapi karena kita pengen ada di mana-mana, makanya kita ke reseller juga, ke distributor juga, offline dia juga, online juga, semuanya masuk. Sehingga bisa jadi masalahnya harganya nggak karuan, sampainya di konsumen kita. Pengalaman konsumen membeli di macam-macam channel yang tidak terkontrol itu menjadi pahit gitu ya. Jadi karena mungkin tidak didesain seperti itu misalnya ya. Tapi karena merasa bahwa paling gampang kita jualan itu harus ada di mana-mana misalnya ya. Lalu kita mengkomunikasikannya itu ke konsumen kita dengan sebanyak mungkin channel komunikasinya. Maka itu menjadi bumerang. Sesederhana itu saya lihat teman-teman ini kalau dia nggak paham sehingga dia harus mulai betul-betul menata ya dari sisi channel-channel baik komunikasi maupun distribusinya itu. Kalau itu mungkin juga yang makanya kenapa yang namanya placement adalah salah satu daripada marketing mix. Ya, placement, distribution itu adalah bagian dari marketing karena kita nggak bisa mengabaikan consumer atau customer kita. Jadi desain dari channel of distribution itu ya harus bermula daripada customer itu. Dia berada di mana ya kita tembak larinya ke sana. Jadi distribution channel desainnya itu harus mengakar pada kembalinya ke customer lagi. Jadi itu untuk menghindari kita main istilahnya tembak kemana-mana gitu. Jadi itu yang kadang-kadang itu Pak Budi itu dianggap sebagai fungsi sales. Sudahlah, pokoknya saya udah desain produk, dah terserah orang sales mau jualnya di mana, mau distributnya kemana. Dan itu adalah salah satu hal yang biasanya sering terjadi, bahwa yang mendesain itu dilepaskan kepada tim sales saja tanpa ada informasi atau insights mengenai customer itu. Kasarnya kalau customer kita tidak main di umpamanya ke hypermarket, kenapa juga kita jualan di hypermarket? Umpamanya seperti itu. Tapi kebanyakan itu tadi ya, kita alamin ya Pak kemarin di mentoring juga gitu. Wah saya masuk ke minimarket, ke modern trade channel.
jadi pusing sendiri karena belum dikerjakan PR-nya bahwa customer itu sebenarnya banyak hadirnya di mana, dan yang channel distribution yang lebih mengena untuk customer yang kita target itu apa dan di mana gitu. Ya, betul. Yang sering terjadi sih. Ada juga pertanyaan tadi itu dari Harry. Kalau begitu sebetulnya nggak ada masalah ya kalau tadinya misalnya mereka punya produk dijual lewat distributor offline, kemudian sekarang ini mereka ingin membangun channel yang bisa direct ke konsumernya mereka. Ya kan itu. Kalau soal nggak ada masalah sih, menurut saya sih nggak ada masalah. Pertanyaannya adalah tujuannya itu apa? Dan customer kita bagaimana, kan itu ya. Karena kalau misalnya kita buat itu, habis itu toh juga customer kita nggak akan di sana. Dan malah mereka lebih prefer misalnya dengan cara yang biasa, ya mungkin berbeda ya. Tapi soal masalah atau tidak, ya enggak sih. Memang sekarang ini sedang termasuk salah satu tren yang paling banyak dilihat itu adalah yang punya produk atau brand sekarang ini mulai juga membangun channel yang direct atau langsung ke konsumennya. Ya itu sudah tren baru lah ya. Artinya sudah dari dulu juga ada, cuman masalahnya masalah kemampuan kita kan itu. Bisa atau tidak. Betul sekali, Pak. Ya karena itu ya Pak, channel of distribution itu adalah untuk mendorong availability. Dan availability ya kalau kita bisa melakukan direct to customer dari awal, pasti akan kita lakukan sendiri, tapi banyak pertimbangan. Ya contohnya mungkin sebagai pembanding waktu di industri beverage ya Pak, kalau Coca-Cola dominasinya adalah direct delivery ya. Kalau Sostro dia lebih menggunakan distributor. Nah waktu Pepsi akhirnya mengcombine kedua-duanya untuk supaya itu kembali lagi dari sisi capabilities ya. Capabilities kita kalau kita mau direct delivery kayak Coca-Cola harus punya truk yang berjibun dan banyak. Kalau kita pakai distributor, truk kita lebih sedikit, yang gede-gede tapi sedikit. Jadi itu banyak pertimbangan mengenai direct distribution, karena kembali ke cost dan service of availability tadi. Seberapa pasti kalau kita melakukan sendiri bisa availability-nya itu tinggi. Betul. Ya, karena itu diperhitungkan juga. Seperti itu. Betul. Ada juga ini yang dari kemarin nanya-nanya nih, kayaknya Cesar Kamontolo ini ya. Ini soal traceability untuk UKM, dia tanya aja. Lari kok ke traceability gitu. Gimana Pak Mas kalau mau jawab itu traceability-nya? Itu Pak, dia aja lah pengalaman di Blue Kerinci mungkin karena ini kayaknya Pak. Sebetulnya mungkin ada beberapa teman yang melihat salah satu tren masa depan dari mungkin industri makanan, minuman, dan yang lain-lain lah ya, bukan hanya makanan minuman, walaupun dominannya di situ, itu masalah traceability dan transparansi. Jadi memang kalau pengalaman saya secara pribadi ya dengan Blue Kerinci-nya itu kan memakan waktu dan resources atau sumber daya yang cukup banyak gitu ya. Jadi kebutuhannya iya itu lebih ke jangka panjang gitu. Bisa nggak dilakukan? Bisa ya, bisa dilakukan. Apalagi nantinya program-program aplikasi yang bisa membuat kita bisa menjalankan traceability atau mengetahui asal-usul dari produk kita, bahan baku kita itu akan lebih murah nantinya. Ya, jadi kalau soal bisa ya. Tetapi kalau kita mau bangun sendiri semuanya seperti yang Blue Kerinci lakukan itu, untung dapat partner yang mau melakukannya gitu. Kalau nggak sanggup sendirian gitu ya, karena cukup mahal gitu. Tapi nanti akan available dengan mungkin biaya yang tidak terlalu mahal gitu. Karena itu adalah sebuah tren yang menjadi sebuah keharusan. Sama kayak PIRT, BPOM, apalagi itu ya, halal ya. Mungkin traceability akan seperti itu nantinya, sudah menjadi kewajiban. Gitu. Itu sebagai salah satu, mungkin saya tambahkan Pak Budi, traceability itu adalah bagian dari meningkatkan value dari produk sama services yang kita tawarkan. Jadi itu bagian di sisi kita sebagai prinsipal, apa sih service yang bisa kita tawarkan sebagai penambah value dari produk dan services kita. Salah satunya traceability. Betul sekali. Oke. Mungkin kita punya 1 menit nih Pak Budi terakhir. Iya, mungkin tadi itu lebih saya mengatakan bahwa untuk teman-teman yang masih ya skalanya masih lebih kecil ya, intinya satu aja.
fokusnya itu adalah di customer-nya, customer centric kan ya. Jadi apapun desainnya channel kita, baik channel komunikasi, channel distribusi, dan semua istilahnya itu sistem-sistem yang kita bangun untuk mensupport itu harusnya berdasarkan memang customer-nya kita. Jadi kata Pak Baskoro tadi itu kenalilah customer kita dengan lebih baik, carilah datanya mereka, kalau nggak pelajari mereka, sehingga satu saat ya pada saat kita membangun bisnis kita mulai dari kecil, kita sudah mulai lebih paham. Mungkin sekarang masih banyak kesalahan-kesalahan, ya nggak apa-apa, kita jalan terus memperbaiki diri. Itu sih mungkin dari saya sih, Mas Baskoro, malam ini. Terima kasih bagi penutup, mungkin 30 detik dari saya. Terima kasih teman-teman. Jadi intinya apakah itu multi channel atau omni channel, sekali lagi kita harus paham. Saya diingatkan ada 20 detik ya. Jadi kita harus paham customer kita, ujung-ujungnya customer centric. Omni channel menghadirkan beberapa channel yang kita bisa mainkan. Jadi kita harus pahami customer kita, pahami channel yang berkembang, dan kita kombinasikan untuk memastikan customer experience terjamin. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Budi.